di tengah-tengah umatnya. Allah mengajar umatnya melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui bait suci. Semua pelayanannya menunjuk kepada Yesus. Semua itu adalah objek pelajaran dalam rencana keselamatan, yang akan digenapi melalui Yesus berabad-abad kemudian. Bacalah Keluaran 25 ayat 1-9 kebenaran-kebenaran penting, praktis, dan teologis apakah yang terlihat dalam ayat-ayat ini? Meskipun Tuhan memimpin Israel dan sudah dekat dengan mereka, Dia memerintahkan Musa untuk membangun sebuah tempat kudus. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Allah ingin menunjukkan kepada mereka secara nyata bahwa Dia memang menyertai mereka. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan berkali-kali, Dia tidak meninggalkan mereka. Dan, setelah mereka kembali diperkenankan oleh surga, Ellen G. White, Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 406. Mereka diberi perintah ilahi, dan proses pembangunan bait suci pun dimulai. Alkitab memastikan bahwa Allah tidak tinggal di dalam bait suci dan bangunan buatan manusia. Kisah Para Rasul 7, ayat 47-50, karena Dia lebih besar daripada langit di atas langit, dan langit tidak dapat menampungnya. Paulus di Areopagus di Athena menyatakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Juga, Raja Salomo menyatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tempat kudus itu adalah tempat di mana Allah akan menyatakan kehadirannya kepada mereka. Orang Israel harus membawa persembahan sukarela untuk pembangunan bait suci. Mereka harus memberikan persembahan yang berharga dan mahal, termasuk emas, perak, perunggu, kayu akasia, berbagai jenis kain halus, minyak zaitun, dan rempah-rempah. Dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai Keluaran 27 ayat 21, kita diberikan banyak rincian tentang kemah suci dan pelayanannya. Allah memberi Musa sebuah rancangan yang berisi petunjuk khusus tentang bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci, termasuk tabut perjanjian, meja roti sajian, kaki dian, mazbah, tirai, warna, dan ukuran-ukurannya. Musa harus membangun kemah suci sesuai dengan pola yang Allah tunjukkan kepadanya. Keluaran 25 ayat 9, dan ayat 40, Keluaran 26 ayat 30, yang merupakan cerminan dari tempat kudus surgawi, Ibrani 8 ayat 1, dan ayat 2, Ibrani 9 ayat 11. Tempat kudus di bumi telah melayani fungsi yang sangat penting sampai kematian Yesus dan pelayanannya di tempat kudus surgawi. Ia menyebabkan tempat kudus di bumi menjadi tidak berlaku lagi. Sebuah kebenaran yang dilambangkan dengan terbelahnya tirai di depan tempat maha kudus pada saat kematian Kristus, Matius 27 ayat 51, dan Markus 15 ayat 38.